Shalom. Shalom. Kita kalian tangan dulu. Shalom. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang setia selalu datang di persekutuan Krismas. Bu Linda selalu tidak anak-anak tuh karena saya datang, karena saya datang. Oh, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat anak-anak. Bu Linda sudah banyak generasi baru ini anak-anak. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya percaya malam hari ini sebelum firman kita sudah menerima berkat dari puji-pujian. Kalau kita semua menghayati puji-pujian tadi sudah sangat lengkap dengan tema kita pada malam hari ini ya. Bagaimana betul? Saya rasa karena saya merasakan diberkati lewat puji-pujiannya pasti dari Bapak Ibu, adik-adik yang hadir pada malam hari ini pasti merasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah, siapa yang tahu tema hari ini? Bu Linda tidak usah ya dengan Pak Victor. Adik-adik ada yang tahu tema kita pada malam hari ini? Tahu? Ada? Tahu? Oh, karena anak tidak masuk di grup barangkali. Ibu-ibu di luar ibu kedua, jangan dong, kau pendatang, kau sudah tahu. Ini orang kasih saya katakan. Siapa yang tahu tema kita pada hari ini? Angkat tangan cepat. Ya, sampai duluan kau bertiga. Apa? Ya? Pengorbanan kasih kita. Kau untuk membaca, kau bilang tidak kabale ini, karena biasa kau kita kasih. Bagaimana coba kasih main dulu sama dia? Karena baik ini firmannya, jadi baik kita cerita dulu toh Pak Victor, karena tadi semua sudah masuk dalam sini. Jadi saya bercerita saja. Kira-kira apa bedanya kasih cinta dan cinta kasih? Kan tadi kau baca kau pasti waktu kau baca kau bilang tidak terbalik, ini ibu tulis. Karena waktu saya suruh bikin anak saya bilang kan umumnya kan cinta kasih, kasih cinta sebenarnya kok bikin kasih cinta ya, bukan cinta kasih. Jadi kira-kira bagaimana itu kasih cinta? Sudah menikah kan? Sudah menikah. Nah, apalagi sudah menikah pasti sudah mengalami bagaimana itu kasih cinta. Kalau dikasih mic satu, ada mic saya ini supaya semua dengar, supaya saya dapat bicara. Bagaimana apalagi sudah menikah toh? Siapa yang tidak menikah? Ada? Apa hadir? Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana itu kasih cinta? Oh kan? Bagaimana menurutmu itu kasih cinta? Dalam kau membaca toh? Kan orang kalau membaca itu harus apa ini? Kira-kira apa? Berdiri. Kalau judulnya pengorbanan kasih cinta, biasanya itu kita harus mengasihi dulu baru kita dicintai. Karena biasanya kita itu berkorban untuk orang yang kita kasihi supaya kita bisa dicintai. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi tema kita pada malam hari ini pengorbanan kasih cinta. Karena tiada cinta tanpa pengorbanan, tiada kasih tanpa pengorbanan. Jadi cinta dan kasih atau cinta itu sama. Jadi Bapak Ibu kasih sebelum kita lanjut, mari kita buka bersama-sama Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Adik-adik bacaan hari ini apa bacaan itu? Tahu? Yohanes berapa? Hah? Bacaan kau baca hari ini? Kau baca? Tapi kau tahu? Bacaan itu hari ini? Bacaan itu hari ini apa? Siapa yang tahu? Hah? Iya. Maksudnya siapa yang tahu bacaan itu di hari
diambil dari mana? Yohanes, kau tahu bacaan liturgi ini kau tahu? Tante tanya, bacaan liturgi hari ini diambil dari mana? Ibu-ibu, ada yang tahu? Tadi sudah ayat satu, ada yang 16 sampai 21. ada yang kedua, ada yang tahu bacaan liturgi kita hari ini? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, oke. Skip hari yang kedua. Bacaan hari ini, bacaan liturgi dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Karena waktu saya dihubungi Ibu Linda, saya bilang, Bu Linda apa dia? Mengenai pasca ini. Jadi pas saya lihat bacaan liturgi hari ini Yohanes 3 16 sampai 21, saya coba membagi seri dengan bacaan ini. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21. 1, 2, 3. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari bacaan Yohanes ini ada 4 bagian. Pertama, kita disuruh percaya. Kedua, Tuhan itu tidak menghakimi. Yang ketiga, kita disuruh untuk hidup di dalam terang. Jadi di lagu-lagu tadi cocok atau tidak? Anak-anak kalau ditanya cepat menjawab. Kalau orang tua menjawab, anak-anak suka menyanyi tak? Bagus lagu-lagu tadi tak? Lagu-lagu tadi sangat cocok dengan bacaan ini. Yang mana kita ketahui bahwa kasih itu ada 4 jenis sifat-sifat kasih. Ada tahu? Ada 4 jenis atau sifat kasih. Kasih pertama adalah kasih storge. Apakah Bapak? Terus saya tanya, jawab kepada kalian. Yang pertama kasih storge, yang kedua kasih filia, yang ketiga adalah kasih eros, dan yang keempat kasih agape. Kalau kita mau putar-putar mau agape pertama, kedua, tiga, yang penting ada 4 jenis kasih. Tetapi ada kasih yang di dunia dan ada kasih yang kekal. Coba kita bahas bersama-sama ya. Kasih yang pertama adalah kasih storge. Kasih storge itu terdapat di dalam keluarga. Sebagai orang tua mencintai anaknya, begitupun anaknya mencintai orang tuanya. Itu dikatakan kasih storge. Yang kita bisa baca di 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-8. Ibu sekretaris tim IT boleh tampilkan di layar. Kasih storge itu berdasarkan di dalam firman Tuhan ada 1 Timotius 5 ayat
8. Sebagaimana kita pasti orang tua sangat mencintai anaknya sangat mencintai orang tua. Jadi kasih storge terdapat di dalam kasih keluarga. Mengerti? Betul? Betul? Ya. Jadi kau cinta orang tua, kau sayang orang tua, tapi kalau besar kau lupa nih. Tidak ini. Ya. Jadi itulah sudah ada 1 Timotius 5 ayat 8. Ada yang bawa Alkitab? Satu Timotius 5. Ada bisa baca? Ada bisa baca? 1 Timotius 5 ayat 8. Di belakang perjanjian baru deh. Perjanjian baru. Timotius. Ya. Timotius 5 ayatnya yang ke-8. Tolong Kak Cuan ada. Ya, coba baca. Dengar sama komentar tadi. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi bila dikatakan kasih storge, kasih nanti baca di rumah ya, baca di rumah itu kasih storge itu penjelasannya berdasarkan firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat 8. Ada lagi lebih lengkap Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Dekat-dekat itu ya. Tidak bisa baca? Biasa anak lebih cepat. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Baca perempuannya. 1 ayat 1 sampai 3. Mana nih? Ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sudah? Ya. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Ya, sudah jelas loh semuanya. Jadi kasih storge ada di dalam firman Tuhan yang mana adalah kasih antara orang tua dan anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua. Jelas ya? Kita melangkah ke kedua, yaitu kasih filial. Siap-siap oleh Roma 13 ayat 8 sampai 9. Kasih filial itu kasih untuk teman dan persahabatan. Contoh, saya bawa ini orang dari kasih dua orang ibu ini dengan ini. Ini adalah contoh kasih filial yang mana kita mengasihi sebagai sahabat. Ya, coba dibaca di Roma 13 ayat 8 sampai 9. Intinya ini kasih filial, kasih persaudaraan. Coba baca. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu contoh firman Tuhan yang mana firman juga mengajarkan kasih filial, yaitu kasih antar sesama dan sahabat. Yang ketiga paling seru, yaitu
Bukan Kasih hanya itu, agape. ada yang lebih seru. Yang ketiga, kasih eros. Kasih eros adalah kasih hawa nafsu. Jadi kasih yang ketiga ini eros hawa nafsu diibaratkan sebagai kasih pasangan suami istri. Ya, anak-anak belum ya, teringat lagi ya. Boleh tahu, tak apa-apa boleh tahu, tapi jangan dulu fokus ini. Nanti kalau kelar suami istri baru bisa. Jadi ini kasih eros, kasih antara suami istri. Yang mana ada tentu ada kedagingan yang membuat misalnya orang masih pacaran itu kasih eros. Coba adik baca dulu. Baca di Amsal di depan perjanjian lama. Amsal 6:32 sampai 33. Jadi kasih eros adalah kasih sebagaimana suami istri, orang berpacaran, orang berzina, ada di sini tempatnya. Amsal 6:32 sampai 33. Perzinahan, pencabulan ada di dalam termasuk dalam kategori kasih eros. Sudah dapat deh? Coba aja. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberian. Kasih eros adalah orang boleh bilang orang main-main perasaan. Kalau yang belum menikah, asal bujang, kalau dia ada daya tarik tersendiri. Kalau suami istri termasuk di dalam eros, tapi suami istri kan sudah disahkan dalam perkawinan, jadi dia masuk dalam situ. Kalau dia melakukan di luar perkawinan, itu namanya kan pencabulan dan perzinahan. Jadi eros itu hanya itu sementara. Jadi kasih eros, storge dan filia, tiga macam kasih yang bersifat sementara. Karena itu kasih yang kita jalankan selama kita manusia. Kasih filia, kita boleh berteman, tapi begitu ada yang tidak cocok, kita tinggalkan. Kita suami istri, kalian kan kalau tidak cocok, gampang sekarang. Orang dulu masih susah bercerai, tapi sekarang gampang sekali. Baru 1 bulan nikah, kadang belum 1 bulan, masih di pelaminan, masih pesta sudah langsung cerai. Pernah kejadian seperti itu. Jadi tiga macam kasih yang di dunia ini semua hanya bersifat sementara. Kita semua pelaku-pelakunya dari tiga macam kasih ini. Kita mau kasih filia, kasih storge, kasih eros, dan kita semua yang hadir di sini tahu yang mana yang kita lakukan. Dan pasti setiap manusia melakukan itu. Nah, sedangkan kasih yang keempat dikatakan kasih paling sempurna, yaitu kasih agape. Siap-siap pada Yohanes 3:16. Kasih agape adalah kasih yang pengorbanan seutuhnya, pengorbanan secara totalitas, seperti mana Yesus yang sudah wafat dari salib, itulah dikatakan kasih agape. Dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk siapa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya dikatakan tadi, Yesus itu, Allah itu tidak datang untuk menghakimi, tetapi Ia datang untuk menyelamatkan.
Dengan apa? Dengan adanya wakaf di kayu salib. Kita semua pasti tahu baru Paskah toh, tapi yang perlu kita hayati dalam hidup kita. Apakah selama Paskah kita ada sebagai rutinitas? Masuk Kamis Putih, masuk Jumat Agung, tidak Paskah dan Paskah. Apakah setiap tahun hanya cuma seperti ini? Harus ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu misalnya diharuskan kita bertobat. Pertobatan sangat penting karena biar kita lakukan apapun, kalau tidak ada pertobatan percuma. Toh begitu. Jadi kita semua harus bertobat. Saya juga. Contoh saya ini temanku SC tahun. Saya ini sudah kali ada kurang lebih 10 tahun saya tidak pernah buka Facebook karena banyak yang cari saya di sana, bukan cari utang. Banyak yang cari, Pak Bosong sudah tahu. Banyak mantan cari. Jadi saya blok, selalu saya tutup. Teman ini karena bukan di Facebook. Kenapa? Tidak mau. Karena bahaya, saya sudah mulai lagi separuh. Kan ketemu dulu kan masih SMP, masih SMA. Sekarang kan sudah lain dan yang mau betul lihat mantan. Karena saya sebenarnya tidak punya mantan. Karena saya punya orang, saya cuma baik-baik dia sudah anggap lain. Akhirnya saya mencari, gampang kan orang mencari, mantan di medsos. Jadi saya sama sekali saya sudah blok itu. Saya tidak mau, sudah kurang lebih 10 tahun. Saya tutup Facebook, lari di PA. Makanya itu sempat berapa tahun saya tidak juga di BPK. Nanti dipilih jadi koordinator BPK mau tak mau harus monitor. Akhirnya saya blokir juga nomornya. Saya sudah tutup di situ, lari lagi di IG. Jadi makanya saya juga tidak mau nomor IG kecuali itu IG-nya karismatik BPK. Nah itu saya tidak buka, cuma sekedar buka. Jadi kita harus berani. Kalau kita ragu-ragu, maju mundur, dari kapan bertobat kalau maju mundur. Jadi harus totalitas, harus saya tidak tahu. Seperti yang baru saya katakan tadi, iblis memang seperti kita. Iblis mau dia kalau mulai kita urus dia mulai gaduh iblis kita. Jadi kita yang harus kuat, seperti dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Untuk Johan tadi bersaksi 3 kali. Kalau jam 2, jam 3, HP-nya harus itu pada pesawat supaya orang tidak terjadi. Lah, dia firman Islam. Jadi banyak kita ini pada pesawat supaya tidak ada yang tahu. Ya. Jadi kita pada tiap kali keluar dalam kita, misalnya telepon biasa, jadi bisa lihat dua online. Jadi kalau kita berdua tidak diganggu, karena HP WA kita bisa tinggalkan. Kalau kamu lihat bisa pakai HP yang tidak punya WA, yang HP yang bisa lihat firman Tuhan dan lain-lain bisa. Tapi itu HP jangan masukkan WA.
Jadi saya juga suami saya bilang, kenapa begitu? Jangan. Saya juga dia mau cerita dulu. Dia suami istri kan ada yang perlu kita kasih tahu, ada yang tidak perlu kita kasih tahu, jangan kasih tahu. Karena kalau dia tahu kan bisa perang orang. Jadi ada hal-hal yang perlu kita kasih tahu dan tidak perlu kita kasih tahu. Yang penting kita percaya. Kalau kita mau, pasti Tuhan membantu. Kalau Tuhan lihat hari ini, era masih maju mundur, bagaimana Tuhan membantu? Tapi kalau saya, Tuhan saya tidak mau ini begini, Tuhan bantu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, Ibu saudara-saudara yang kasih, ketiga kasih yang tadi itu adalah kasih yang dialami oleh kita semua. Tidak ada yang bisa menyerupai kasih Tuhan kasih agape. Hanya Tuhan yang bisa melakukan kasih agape. Jadi kalau kita tidak menyadari, kita tidak merubah-rubah hidup kita dari gelap menjadi terang, pasti kita hidup di dalam kedosaan. Bagaimana mau hidup dalam kedosaan? Hidup dalam kedosaan terus, pasti Tuhan jauh dari kita. Tapi kan bilang Tuhan itu bukan datang untuk menghakimi, tetapi Dia menyelamatkan. Jadi kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, harus betul-betul berbalik full, jangan sekali-sekali ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita semua semoga masa pasca ini kita semua boleh hidup baru, boleh hidup di dalam terang Kristus, supaya kita semua boleh menjadi cermin dari Allah. Kalau kita menjadi cermin daripada Allah, pasti di mana-mana hatiku senang. Amin. Pasti coba setiap orang ketemu kita pasti senang. Kalau kita bawa cermin gelap, siapa yang bisa bercermin? Harus bawa cermin Allah supaya bisa kelihatan semuanya. Amin. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Bisa singa semaju, kita sama-sama nyanyi.